Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, kembali lagi di sini kita podcast Dinas Kesehatan Kota Semarang. Betul. Kali ini ditemani oleh saya Rifan, saya Gisel, dan tamu spesial kita ada Dokter Hakam. Yeay. Ya, untuk tema podcast pada hari ini ya, tentunya kita sudah mendatangkan nih bintang tamu yang luar biasa Mbak Gisel. Benar banget, kepala dinas loh ya. Iya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, merupakan barometer ya, atau ujung tombak nih. Ujung tombak kesehatan ya. Di kota Maksudnya Semarang. bagaimana barometer itu? Sebagai Tolak ukur. generasi. Hop udah. Salah. Salah. Oke. Apa iki ya? Oke. Jadi temanya apa sih kita ngobrol hari ini tuh mau ngomong apa sebenarnya? Ya, tentunya ini di akhir tahun 2023 ya, untuk nantinya apa sih transformasi kesehatan di tahun 2024 yang akan datang tuh seperti apa gitu. Iya, karena Pak Hakam ini terkenal dengan transformasi kesehatannya ya. Sampai muter-muter Indonesia, betul Pak? Jadi speaker ya? Apa? Aduh, kita seperti di sidang Iya, ini kawan-kawan. kayak sidang skripsi jatuhnya ya. Ini tegang saya, tegang. Aduh. Targetmu di 2022 akhir itu kira-kira kan kamu mau turun berat badan berapa kilo? Coba kamu dulu coba. Langsung nyenggol ya berat badan ya ini. Kena mental dikit. Ya tentunya Pak, sesuai dengan baju saya nih ya Gokil, teman-teman ya. gokil. Hidup sehat dimulai dari saya. Setidaknya saya sudah jadi promotor kesehatan ini Pak. Baik. Bener. Kalau Gisel ya Gisel. Aduh Pak, jujur nih Pak. Aku tuh agak susah buat nurunin berat badan Pak. Gara-gara es teh. Susah banget Pak. Kayak es teh tuh iya. Di 2023 ini lagi up banget nih Pak ya. Terkait es teh jumbo ya. Itu tanggapan Bapak pripun ini Pak ya? Nah ini. Ini 2023 atau es teh jumbo ini? Kan 2023 lagi rame es teh jumbo nih Pak. Es teh dulu. Di tahun 2023. Betul. Padahal es teh jumbo itu 3 minggu yang lalu sempat dia kalah dengan Wijowo ya. Yo, musim penghujan. Musim hujan. Tapi karena 2 minggu ini ternyata cuacanya jadi panas lagi. Katanya di Jawa itu tidak ada kabutnya. Makanya suasananya jadi panas. Sumuk istilahnya. Nah, ya. pertanyaan saya, Gisel ini kan ada di apa namanya Promkes sama inilah tetangganya Keseling. Benar. Ada apa tuh? Apa nih saudara yang keseling nih? Ada apa tuh? Harusnya kan disampling tuh sama Xiaomi dan kawan-kawan. Oke. Hasilnya bagaimana itu es teh jumbo? Saya soalnya belum dapat laporan. Oke. Kalau panas-panas kayak gini nih, ya kan? Xiaomi lo kalau nonton. Nomor 1 es teh jumbo udah jadi primadona. Oh, Bahkan sekarang ini saya baru tahu ternyata di lantai 7 sudah ada yang jual es teh jumbo. baru tahu. Saya belum tahu ya Pak. Saya baru tahu ini. Ada yang kasih tahu tadi. Belum izin berarti. Ya, sebetulnya itu kan kalau kembali lagi nih Pak ya, segala sesuatu tuh kalau kita konsumsi secara baik dan bijak itu tidak masalah ya, asalkan tidak berlebihan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Gimana Karena tuh, kalian gimana berdua berlebihan nggak? Iya. Kembali lagi Dah, ya ya. guys. Susah ya. Aduh. Ada. Malah kita yang di sidang jatuhnya di sini. Di judge. Aduh. Pusing. Ya kayak gitulah tadi untuk teman-teman Keseling ya Pak ya, mungkin bahayanya tuh apa sih? Es teh itu kenapa sih kok kelihatannya kita perlu waspada atau gimana? Itu mungkin yang belum tahu ya, itu terkait istilahnya tentang GGL ya teman-teman semua. Itu terkait konsumsi garam, gula dan lemak. Ya kenapa es teh itu danger atau bagaimana kalau kita konsumsinya secara berlebihan. Jadi segala sesuatu sesuai porsinya itu luar biasa. Istilahnya bagus. Maksudnya berlebihan tuh kalau Mas Rifan tuh kira-kira sehari berapa? 2 gelas, 3 gelas atau bagaimana? Jujur Van, jujur sama Bapak Van. Saya tekonan Pak. Malah saya parah Pak. Saya ngejok soalnya, ngejok. Saya satu tekonan Pak, aduh apalagi bareng-bareng teman-teman ya. Sebetulnya kalau tekonan
kadar gulanya itu tidak tinggi kan sebetulnya juga nggak masalah. Oke. Terus sumber airnya yang diperuntukkan untuk bikin Es tehnya tuh. tehnya itu ternyata juga nggak mengandung bahan atau bakteri yang E. coli dan lain E. coli sebagainya. dan sebagainya, itu ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak sebenarnya. Paling kalau misalnya kebanyakan paling pasti kan nanti banyak ke toilet karena kan dia bikin Pipis pipis terus Betul, gitu. betul. Terus Kan nanti jadi langsung Apa tuh? apa nih? berat badan turun. Karena Oh, pipis jadi terus. istilah baru nih guys ya. Iya, Itu blunder ya. Istilahnya tuh kalau di medis diuretik. Jadi pipis terus mas. Anda langsing kayak Xiaomi. Waduh, Xiaomi, kali ini kamu Kalau trending. nonton. Besok podcast selanjutnya lu harus datang ke sini. betul banget. Benar nggak tuh kalau pipis banyak ya, jadi kurus. Oke. Jadi gitu. Terus kalau gini Pak, istilah aku makan konsumsi misalnya kayak tadi Bapak bilang untuk minum teh, terus makan makanan ya sekiranya yang nggak sehat atau apa, tapi aku rajin olahraga tuh. Nah itu ada istilah temen-temen nih kayak gitu, itu gimana Pak kalau pendapatnya terkait aktivitas fisik yang seperti itu? Ya, kita ini kan memang baru menggalakkan 2 tahun ya. 1 tahun ini kita fokuskan tentang evaluasinya. Kalau kita bahasa kerennya adalah falas ya, physical activity. Falas Jadi teman-teman. aktivitas fisik itu minimal 30 menit. Oke. 30 Anda menit. sudah bisa belum? Sudah, kita sudah ngelakuin terus ya Pan ya? Di Dinas Kesehatan Kota Buktinya apa? Semarang. Buktinya. Buktinya senam teman-teman. Senam. Di 2023 kita tuh full senam dan peregangan teman-teman dinas Terus. kesehatan. Maksudnya buktinya kalau Mas Rifan dan Mbak Gisel ini melakukan aktivitas fisik itu apa? Kita ngirim bukti sih Pak Falas setiap hari gitu. Nah, Jadi itu ada untuk ya. falas sendiri itu di Dinas Kesehatan kan kita selalu memonitoring ya Pak. Jadi semua pegawai. Diwajibkan. Iya. Tadi aku terangin tuh ya, jadi Apa tuh? setiap hari itu paling tidak 30 menit. Yes. Anda sudah lakukan, Yes. buktinya ada screenshot dan lain sebagainya kan. Kirim. Nah, aktivitas fisik sudah dilakukan 30 menit. Pola makan juga harus diatur. Ini guys yang perlu diperhatikan. Konsumsinya harus diatur. Biar seimbang, balance. Apalagi kalau sudah usia di atas berapa? Berapa tuh? 32 tahun. 32 tahun. Mas Rifan berapa? Saya 27 Pak. 27? Iya. Sudah nikah belum Mas? Aduh. Aduh. Kebetulan Hah? belum nemu jodohnya Pak. Oh belum nemu. Kemarin waktu ke Jakarta kamu udah katanya Mas Rifan habis ini mau ke Ya, tempatnya. kembali ke contohnya. topik Ya, saja. mohon maaf, lagi galau nih. Ya. Kembali ke topik saja ya. Ini semakin kesini malah sampai aduh. Agak sedih itu dengarnya dia. Saya mana tadi? Alah. Pacarnya Mas Rifan? Putus. Oh, Bukan putus. Nah. Wah, Mas Rifan putus? Iya. Astagfirullahaladzim. Sampai falas. Sampai falas, Ya, teman-teman, bukan. Oke, Bukan gitu. sampai, ya. Falas dan konsumsi makan harus balance gitu. Berarti Pak. habis ini kita harus bahas kesehatan mental ya. Benar. Nah, cocok banget nih. Masuk banget nih teman-teman. Pokoknya kita sasarannya Rifan ya Pak hari ini ya Pak. Aduh. Nah, aktivitas fisik sudah, pola makannya diatur. Ketika sudah usianya di atas 32 tahun, saya nggak ngasih cut off 40 ya, supaya lebih turun lagi. Iya. Karena sekarang ini anak-anak atau remaja-remaja atau dewasa muda ini juga sudah mulai tidak memperhatikan hal itu, dua hal ini. Sehingga kalau dua hal ini bisa dilakukan nanti, challenge-mu nanti apa di 2024? Kurus Pak. Berapa udah kira-kira turun berapa? Yuk. 10 kilo. 10 kilo. Kalau kamu bisa turun 10 kilo, Insya Allah, Pak. Nadia pasti akan terkindil-kindil sama kamu. Tuh, nah kameramen kita guys. Nadia Ya. siapa lagi Nadia? Langsung. Aduh, Gusti. Makanya pacaran jangan jauh-jauh, yang deket saja. Kena lagi tuh. Ini nanti tolong di-cut ya tim kreatif semua. Udah ya, aktivitas fisik. Habis itu pola makan Pola diatur. makan. Nah, sekarang terakhir. Ya. Habis putus sama pacar. Habis putus nih ya kan? Ya, habis putus. Barusan lagi Pak, masih anget-angetnya tuh. Aduh, tahun akhir tahun malah justru. Makanya Pak. Lebih mendekatkan diri sama yang atas dah Pak ya. Oh, baik. Makanya ketika tadi kita ajak podcast langsung, oke Pak, Iya, langsung semangat. putus gitu. Iya. Karena udah gak ada yang nungguin lagi. Aduh kasihan banget, ya ampun, ya ampun. Enggak. Gimana? Gini,
Jadi mental ini harus dijaga. Oh. Karena kalau mental tidak dijaga juga pastinya keinginan atau nafsu. Aduh, apa tuh? Nafsu apa tuh? Nafsu apa tuh? Oh, nafsu makan, teman-teman. Kaget saya ya, langsung. Tenang. Nafsu makan. Nafsu makan ya, ya. Oke. Jadi orang itu harus happy. Happy Cel. Happy fun. Ya. Happy, Pak. Kamu kalau happy, kamu curahkan di mana? Sama Allah, Pak. Wih, siap. Itu sebagai bentuk apa kalau seperti itu ya? Waduh. Saya nangis, Pak. Itu sebagai bentuk apa itu? Ya, mungkin belum jalannya, Pak. Ekspresi, Oh, ekspresi kita. ekspresi. Bentuk syukur. Oh, Iya, syukur. Kalau ternyata sekarang kamu Syukur nggak jodoh, Pak. nah, itu loh. Kalau seperti itu berarti kan memang itu apa ya? Ya cobaan. Jadi itu Mas Rifan ini mau dinaikkan derajatnya. Betul. Amin, ya Sebagai Allah. pembelajaran ya Pak ya, supaya Langsung menjadi manusia saling yang lebih baik. Langsung saling nggak tuh. Ya siapa tahu nanti ya dapatnya yang lebih bagus. Amin. Sekarang Contohnya mungkin kameramen kita ya Pak ya. Iya, Iya toh. Gede-gede kok. Langsung saja ya ini ya, Oke. terkait kesehatan Saya mental. sebentar. Ya. Oh belum, Mbak. Aduh. Nggak sabar. Ini juga sebetulnya berkaitan dengan kesehatan mental. Apa ya Pak? Apa tuh? Saya dulu pernah terangin ya, ada namanya coping. Nah, kira-kira ini untuk menurunkan stres, untuk menurunkan ketegangan. Mas Rifan bagaimana? Nanti Mbak Gisel bagaimana? Coping Sekarang yang tanya mechanism. aku ini, bukan kamu. Oke. Pelampiasanmu gimana Mas? Nah itu, untuk menurunkan stres, untuk menurunkan tegangan itu kira-kira biasanya dilakukan apa? Nonton. Oh, enggak sih, Pak. Lebih tepatnya itu kita menyibukkan diri. Oh benar sih. Contoh. Dengan lembur kerja. Bener. Tapi bener Pak. Teman saya, Saumi tuh kayak sama kayak saya. Jadi kayak kita mending lembur kerja daripada overthinking di rumah. Tapi itu 2023 ya, Pak, 2024. Ya. Lebih lagi. Lebih lembur lagi ternyata. Aduh. Salah ngomong. Salah. Pulangnya malam gitu Iya. maksudnya. Jangan dulu kan. Jangan Pak. Kita pulang kerja, capek, istirahat, sholat maghrib, isya, ya istirahat, tidur, kembali lagi besok. Jadi sesuatu galau-galau tuh bisa kita lupakan. Oh, benar. Ya kayak gitu. Terus sekarang kenyataannya bagaimana nih? Kamu kan jawabnya ini terlalu naif nih. Terlalu teoritis ya Pak ya. Gitu loh. Iya sih, Pak. Apa sih? Maksudnya ini kan mau didengarkan sama netizen ini. Oh, oke, Kalau oke. itu tadi jawaban naif di depan Bapak Kepala Dinas ya. Kalau saya cenderung itu Pak, melampiaskannya ke hobi yang apa kamu senangin. Nah, kayak tadi kan Hobimu nonton. apa? Ya, kebetulan nih Pak, ya di rumah ada beberapa ya yang motor, terus ya ada peliharaan. Apa tuh? Ya, Kok gini-gini tangannya apa tuh? kok geruk. Ya burung kicauan gitu Pak. Jadi di situ kita curahkan ya. Pagi, siang, sore makan kita kasih makan terus pokoknya ya. Sekoi terus. Gitu. Kalau Mbak Gisel gimana? Mbak Gimana, Gisel? Sel? Kalau aku selain tadi lembur kerja ya Pak ya. Ini Pak, sukanya tuh nonton Netflix Pak. Oh, nonton Kira-kira yang ditonton apa Mbak? drakor. Drakor bener kayak Bapak, drama Korea gitu-gitu. Kak Dini gak suka drakor, guys. Banjir fakta. Sebentar. Jelaskan, Bapak. Jujur Pak, Kira-kira kalau kita apakah nonton itu? drakor itu kan berarti ada sesuatu yang nantinya akan kita bisa apa ya? apa tuh? Oh kemarin saya nonton ini. Kayak kemarin saya kasih tahu sama Mas Hani atau Pak Edi. Ada sih apa enggak sih yang misalnya ada hasil USG kemudian dimasukkan ke IE. Yang kayak gitu tuh yang tak contoh nonton drakornya. Oh, ternyata dia Itu nonton. saya itu tahunya juga dari drakor itu. Bapak nonton drakor tetap kerja ya pikirannya, tetap Iya ya. bariki apa ya. Aneh dewe yo turu. Nonton drakor aja terinspirasi kerjaan Bener. ya. USG, Beda, USG guys. gitu. Maksud saya itu, maksudnya jangan hanya apa namanya kita terentertain dengan drakor gitu loh maksudnya. Apa kamu misalnya Itu ibu-ibu. jangan-jangan kamu nonton drakor kemudian aduh aku kok pengen itu ya Mas Hermes misalnya. Jangan kayak gitu Gisel. Tersindir saya. Kok nasihati ya? Ya, Oh, ini gitu, perlu guys. dicontoh juga ya. Tuh. Jadi tidak hanya cuma nonton-nonton aja, tapi apa sih makna filmnya itu, apa yang bisa kita contoh dan menginspirasi kita Tuh, tuh dari dipelajari. situ. Nah, kenapa sih kok sampai putus itu kan harusnya bisa belajar dari situ. Jadi kok putus ya, Pak?
Ya iya toh. Langitmu sampai rumah juga dari kepala di tembok. Gitu. Kita itu kan harus belajar dari kayak gitu. Walaupun sebetulnya itu kan munah. Iya Pak, betul. Ya. Apalagi kita mengingat di tahun 2023 kemarin di Kota Semarang juga ada beberapa kasus ya Pak terkait bunuh diri mahasiswa dan lain sebagainya, entah itu terkait psikis ataupun terkait ya. Tapi saya jujur ya gimana tanya ini, sama Pak? dirimu. Waktu kamu tusuk kira-kira kamu ada keinginan untuk bunuh diri nggak Mas? Astagfirullahaladzim. Jujur mas. Ini kamu sama Saya langsung ngaji ya Pak. munafik, teman-teman. Enggak. Nah, enggak, dia nangis dulu. Kamu sebagai tetangganya itu kira-kira apa yang dilakukan sama dia? Ya dia nggak berani ngajak ngobrol Pak. Iya, kita langsung takut Pak. Kita langsung mikir kayak gimana cara menghibur Rifan ya gitu. Nah, ya, makanya saya bilang, jangan-jangan dia mau bunuh diri. Tuh. Aduh. Oh enggak Pak, Enggak sih, Pak. saya menebarkan aura kehappyan pokoknya di sana. Sesuai tadi Bapak bilang. Aura harus happy. kehappyan itu harus nih sodako. Oh iya, aduh Pak. Bareng Anak mental duer. sodako. Oh, Saya sudah kau senyuman Pak tiap hari. Gak modal lu. Gak modal. Kayak gitu. Baik. Berhubung saya dibahas terus, kita bahas yang belum punya jodoh mungkin Pak ya. Ya kita ini kan udah, Iya nih. kita kan udah ngomongin trending topik tentang apa namanya es teh jumbo, Yes. yang larinya ke PTM kan pastinya. Nah, kira-kira ini di 2023 selain kita atensi di PTM ini, kira-kira yang menurut kamu yang kira-kira bisa di-up, bisa diinformasikan sama masyarakat itu, netizen itu apa? Iya. Apa kira-kira itu? Yang kira-kira kegiatan kita wow, pengaruhnya juga bagus gitu. Pengennya ya Pak ya. Apa tuh? Peter Pan. Dari Gisel dulu. Iya siap. Males gue kayak ini. Ngelempar masuknya Pak. Apa ya Pak? Jujur dari 2023 tuh kemarin suka banget. Sebenarnya kita lagi concern tentang mental health sih. Kita kan tadi udah dibahas. Terus apa sih? PTM tapi buat anak-anak tuh loh Pak. Yang Peter Pan itu sebenarnya bagus loh Pak programnya kita. Bagus untuk diteruskan kan di 2024. Nah itu bagus. Terus kalau Rifan, apa Pan? Mungkin itu sih Pak. Aktivitas fisik juga. Alas. Aktivitas fisik itu kan kita kan ini baru di intern kita ya. Oh, benar, maksudnya benar. di Dinas Kesehatan ya. Mungkin nih harapannya ke depan kita tuh kalau tiap hari Jumat tuh kan ada Jumat ceria. Itu Benar, senam. senam. Mungkin nanti bisa tambahan lagi misalnya yuk hari Jumat tuh Jumat ceria tapi dengan misalnya jalan bersama ya, nggak usah jauh-jauh sekitaran Pandanaran atau apa, tapi sambil membawa itu handphonenya buat falasnya itu. Dan dari situ mungkin juga bisa ditularkan, entah itu di puskesmas, pegawai puskesmas tiap hari Jumat, atau mungkin nih Sama warga-warga gitu ya, mungkin ya. waktu ada kegiatan posbindu, posyandu, lah itu bisa ditularkan di situ. Dan kemarin juga itu Pak, ada Bapak juga ya, waktu kita kunjungan di kelurahan itu atensi ibu-ibu masyarakat tuh terkait mendownload aplikasi yang pengukuran langkah kaki itu tuh juga gede banget. Maksudnya juga masyarakat tuh juga Excited ya. iya membakar Itu tuh kalori. gara-gara gini loh Mas. Gimana Bapak? Kemarin kita ini kan kasih provokasi sedikit ya. Kalau mau menurunkan kejadian penyakit jantung koroner, maka setiap hari harus bisa melangkah paling sedikit 7.000-an. Nah, masyarakat tuh kadang-kadang kita melakukan edukasinya melalui provokasi-provokasi, tapi provokasinya kan dengan literasi Yang kan, baik itu juga, itu nggak bohong. Betul. Nggak berdasarkan riset kecil atau riset yang sudah gede, ternyata memang terbukti begitu melangkah 7.000 hasilnya bagus, menurunkan angka risiko penyakit jantung koroner, menurunkan angka kematian sekitar 51% dan lain sebagainya. Makanya orang mau banyak gitu. Dan pastinya secara rutin ya Pak. Nah, jadi banyak sekali nih persepsi juga. Lah aku melaku wingi kae udah 4.000, udah 6.000 langkah, tapi nyatanya ya aku ya ijik loro-loronan dan lain sebagainya. Nah, karena untuk sehat itu sebetulnya mudah teman-teman. Tapi kita lakukan secara rutin dan Yang susah itu apa? Niat. Bukan. Setelah niat. Merutinkan itu. Nah, itu Konsistensi. Nah, antara mulut sama sama tindakan ya. Perilaku. Eksekusi.
antara mulut sama hati itu harus sama. Kamu punya keinginan, saya harus turun 10 kilo. Coba buktikan. Oh siap Bapak. Ojo ning tutuk tok. Ya kalau ini 1 kilo, 2 kilo dulu dah Pak ya. Kita memanfaatkan kebugaran center. Nawar deh Pak, buset. Iya. Ya kan 10 kilo di tahun 2024 Pak. Untuk awal besok ya sekilo dulu. Nah, gitu. tadi sudah disinggung sama Gisel tuh Peter Pan. Peter Pan bagus. Bagus banget. Nanti kita akan lanjutkan tuh. Tidak hanya kita di dinas kesehatan, tapi teman-teman puskesmas juga nanti akan ikut. Supaya apa? Makin banyak sekolahan yang disambangi. Yes, Gitu. yang disasar. Apa sih yang menarik dari Peter Pan tuh menurut kamu? Gisel, apa sih? Lempar lagi sukanya. Kalau saya tuh suka Peter Pan itu tuh kita jadi tahu Pak. Sebenarnya tuh keadaan di sekolah tuh gimana. Kantinnya apakah sudah disterilisasi, apakah jebule micinnya akeh gitu loh Pak. Itu jadi tahu. Anak-anak juga jadi ternyata dinas kesehatan tuh kegiatan tuh Terjun asik langsung ya, ya, terjun langsung iya. ya. Jadi kayak merasa kok peluk apa tuh? Kamu merasa tertekan nggak kalau ikut Peter Pan? Kalau tertekan sendiri tuh kita kebawa suasana Pak, pasti happy. Cuman ya kebetulan nih Peter Pan kita kan jangkauan kita kan satu kota Semarang ya Pak. Betul. Nah kalau pas berangkat pagi lah gitu, tapi kita jadi tahu nih, oh ternyata sekolahan di Mijen tuh seperti apa. Pertanyaanku kamu tuh kalau pagi itu bangun kamu jam berapa? Ya. Kan kamu sholat subuh nih Nah Mas. itu loh. Pertanyaanku saya ben ngerti ini jujur nih biar jujur. Iya. Kena lagi. Tertekan. Kamu di depan ada Nadia loh ini. Oh iya. Kena lagi kameramen kita. Ayo. Gusti. Terus ini lagi nih tadi stikerisasi dan Stiker. sebagainya. Ya. Karena Kantin. masih banyak juga ya teman-teman semua itu di kantinnya itu sudah dikelola dengan baik, dengan bersih. Tapi ternyata masih ada jajanan-jajanan yang dijajakan di luar sekolah. Nah, itu tidak luput juga masuknya dari pemantauan. Dari itu kan berdampaknya ke siswa juga. Nah, jadi Pernah ngasih edukasi langsung nggak sih ke kelas-kelas tuh? Mbak Gisel sama Mas Rifa? Waktu Peter Pan itu Pernah. Pak, kita Oh, iya? edukasi. Iya, langsung. Kira-kira yang bisa, maksudnya si adik-adiknya siswa juga tertarik dan kalian berdua juga merasa, aduh ternyata oke juga ya gitu, Anda puas gitu. Itu kira-kira pas jelasin apa gitu? itu ya terkait remaja ini ya Pak ya. Dari remaja ini tuh lagi masa puber-pubernya biasanya. Benar. Ya, kita senggolin terkait dengan ya Kesehatan. edukasi kesehatan reproduksi dan lain Reproduksi. sebagainya. Benar banget. Tapi tidak melenceng. Nah, sesuai dengan tarafnya ya. Jadi kayak gitu. Kalaupun untuk dari siswa-siswi sendiri kita ada SMP, ada SMA ya, mengenal terkait untuk anatomi tangan, tubuh dan lain sebagainya. Cuman yang jadi daya tarik nih biasanya nih. Pubertas ditandai dengan apa kalau laki-laki? Ya, biasanya kayak gitu langsung pada hiruk pikuk. Iya. Ya, kesimpulannya nih teman-teman, untuk sehat itu kita perlu adanya pendamping, support system. Betul. Kameramen kita ketemu tangan semua itu seneng ye. Berarti ini yang jangka pendek ini berarti harus ada pendamping itu? Apa ini Pak? Ada. Gimana Di nih? restui buatan Bapak. Sama-sama dulu. Oh Siapa? iya. Hai kakak. Takut. Iya, bener sih. Apa yang mau disampaikan Cang? Mungkin saya terus yang diserang ini. Nah, karena lo lebih menarik, lo lebih putus masih anget gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, apalagi ya Kalau berarti ya? Mas Rifan itu kan dia butuh pendamping nih biar semangat. Benar. Mas Rifan sudah makan belum? Katanya gitu. Aduh. Nah itu loh maksudnya. Ya sih, Kalau Mbak tapi- Kicel gimana Mbak Kicel? Kalau saya tuh apa ya? Bingung. Udah pulang belum? Iya. Masih lembur gitu ya. Nggak masalah. Gebetan saya juga suka lembur, Pak. Jadi kayak sama-sama lembur gimana nih? Pusing deh. Aduh, Dia cari yang nggak lembur toh. Oh punya. Punya. Apa sih? Ini ngomong apa sih? Diam. Tadi ya, ya lika-liku masa remaja itu Iya, asik puber-puber. ya teman-teman ya. Langsung dapat dari bapak langsung loh ini. Restu ya. Oke, lanjut. Oke. Selain pendamping, Selain pendamping. Apa ini Pak? kan tadi kan kamu bilang Oh ya. semuanya supaya bisa dilakukan dengan baik, maka kita harus butuh pendamping katamu. Mbak Support Kicel juga system. ya support system. Iya. Apalagi
Mungkin dukungan Keluarga. lingkungan, dukungan keluarga juga penting itu Bapak. Jadi saya tuh pernah Bapak niat sekali pokoknya tuh aku kok ketoke wis memang kelemon ya, istilah Semarangannya kayak gitu, wis kok gemblondong kayak gitu. Udah memang dari niat mulai Senin sesuk wis maem tak kurangi dikit-dikit, enggak langsung saya stop ya Bapak ya. Saya kurangi sedikit-sedikit, terus makan makanan yang kiranya bersantan dan lain sebagainya kita ganti dengan menu lauk lebih sehat lah, seperti itu. Sayuran, terus ya protein dari telur yang tadinya telur dadar ceplok, sekarang telur yang rebus, misalnya kayak gitu. Tapi lingkungan saya Pak ya, pagi sarapan, siangnya yuk Mas es teh jumbo ya, 1:30 yuk Mas beli seblak nah, kayak gitu. Jadi untuk lingkungan ini tuh kadang yang masih apa ya, bikin mempengaruhi gundah ya. gulana ya seperti itu. Mudah meleot gitu. Jadi kayak gitu Bapak. Saya harus kasih tips nih berarti. Ya, betul, gimana ini Bapak tipsnya? Bagaimana dengan Gisel dulu? Nanti habis Gisel ngomong tak Nah, kasih tips. sebenarnya kalau saya nih ceritanya agak beda dari Rifan Kak. Kalau Rifan kan yang kayak lingkungan yang kayak tidak mendukung. Kalau saya itu mendukung. Ini boleh ceritain nggak yang kita 100.000 itu? Boleh. Nah, jadi gini Pak. Jadi dulu ini tuh di teman-teman kita sendiri ya Pak ya. Jadi sebenarnya tuh kita punya namanya arisan nurunin berat badan. Arisan taruhan lebih tepatnya. Arisan bahasanya halus. Oh iya. Nah, taruhan deh taruhan. Kita apresiasi kita itu dukungannya, support sistemnya apa? Pakai uang. Jadi siapa yang berhasil menurunkan berat badan dalam jangka 1 bulan, ya entah itu dari berat badan masing-masing, nah itu siapa yang paling cepat turun atau siapa yang paling banyak turun, berarti itu pemenangnya. Dapat duit jadi Berarti 100.000 nanti gini. gitu. Ya ini Bapak. Ya. Ini ngasih apa ya? Challenge. Apa tuh? Challenge juga ya. Jadi kan tadi di apel pulang nanti tak omongin. Kita setiap bulan nanti ada laki-laki yang terdebes sama cewek yang terdebes. Ini reward dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ini. Nanti mungkin kita ambil salah satunya pada bulan apa gitu, yang kira-kira berat badannya bisa turun sekian kilo. Ini loh yang kita omongin yang ideal, bukan yang di bawah ideal. Itu juga pasti kita akan langsung coret. Oke. Karena kan pasti itu akan berbahaya kan. Nah, ini yang sehat. Diet seimbang dengan menu yang sehat, olahraga atau aktivitas fisik yang bagus, ya, mentalnya dijaga, turunnya bagus, itu nanti akan kita pilih. Mantap. Satu itu. Luar biasa Tunggu setan. di periodik 2024 ke depan ya. Yang kedua, untuk kalian berdua sama untuk netizen semuanya. Kita nih sekarang nanti akan ada yang namanya Sultan konsultasi kesehatan. Sultan konsultasi kesehatan. Di situ di dalamnya ada konsultasi tentang masalah nutrisi, masalah kesehatan mental, masalah penyakit dalam dan lain sebagainya. Nah, kita ini di Dinas Kesehatan banyak banget itu nutrisionis, ahli gizi. Iya. Benar-benar. Kalau kamu pagi sudah tadi kamu nanti ngomong sendiri ya, mau sudah sarapan, nanti ada godaan snack, habis itu nanti jam 2 siang ada seblak dan sebagainya. Konsultasikan sama ahli gizi. Kak, kalau saya kira-kira ini ya sehari tutuk saya ini dari mulai pagi sampai sore yang saya makan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu bagaimana? Biar tahu. Keren sih. Jadi Iya sih. apa yang masuk tuh juga termonitor ya Pak? Iya. Tercatat. Kan hitung-hitungannya harus banyak yang keluar daripada yang masuk. Oke. Yang keluar tuh dalam artian Olahraga. dibakar Aktivitas kalorinya. Tuh. Gitu, teman-teman. Oke, nanti dimanfaatkan loh ya. Siap. Sultan teman-teman, catat. Jangan lupa ya. Sama pokoknya tadi. Ada Sultan Yusuf. Sultan Yusuf. Name drop semua deh tadi ya. Semua sebutin. Ada Sultan siapa lagi? Irsyad. SE. Irsyad. Sultan Siti Endah. Siti Endah gitu. Silakan itu nanti dihubungi. Yeay. Nomor di bawah ini. Salah. Pokoknya nanti kontak Sultan Yusuf begitu ya. Dinas Kesehatan. Lucu banget. Gitu. Gitu aja. Terus untuk ini Pak, motivasi terbesar untuk hidup sehat tentunya bagi masyarakat Kota Semarang tuh
kita harus seperti apa sih untuk memasuki awal 2024 tuh dengan niat yang kuat. Nah, Iya. gitu. Dari Bapak. Jaya. Nomor satu tetap komitmen toh. Komitmen. Apalagi mau punya pacar. Misalnya. Pacar, iya. Apalagi mau nikah. Iya. Itu berarti kan komitmennya tinggi. Biasanya kalau orang mau nikah, ya mau pengen punya pasangan ini, Iya. komitmennya harus tinggi. Luar biasa. Mantap. Itu. Kamu komitmen nggak? Insya Allah, Pak. Nah, insya Allahnya, insya Allah. Tapi belum Insya Allah gitu dong lu. Ulangi lagi coba. 1, 2, 3. Insya Allah gitu. soalnya Nah. belum ada pandangannya, Pak. Loh, tadi katanya kamu udah mandang-mandang. Oh iya, iya. Ngeliriknya di belakang kamera mulu. Insya Allah, Pak. Ah, gitu ya. Lagi. Komitmen. Komitmen. Pertama pasti harus komitmen. Saya 1 bulan paling tidak harus turun 1 kilo misalnya. Oke. Karena berat, 1 kilo turun dulu. berat badan itu juga nggak boleh banyak-banyak, 10% dalam 1 tahun. Oh, baru tahu aku 10% 1 gitu, tahun teman-teman. Iya, 10% dalam 1 tahun. Nggak boleh terlalu apa ya, Over. turunnya terlalu cepat, Yes. terlalu banyak. Itu nanti malah justru akan merusak di livernya. Oh, liver. Iya. Rezekinya teman-teman jadi untuk Nah, diet juga. tuh. setelah berkomitmen tentunya harus dilaksanakan. Dilaksanakan tadi upaya 3 tadi, aktivitas fisik, pola makan, kemudian jaga kesehatan mental. Habis itu dievaluasi dengan apa tadi? Sultan tadi. Sultan Yusuf. Sultan Itu nanti. Siendak. Yusuf tuh rekan kita ya, teman. Iya, teman di Dinkes juga. Ya itu manfaatkan itu nanti Sultan Yusuf. Sultan Yusuf siap ya menerima Tuh. WA. heeh. Ini nanti kalau tidak salah itu kemarin laporan terakhir sudah progresnya sekitar 95 atau 98. Mudah-mudahan nanti di 2024 sudah jadi itu. Luar biasa. Mantap. Anda mau langsung Udah konsultasi offline nih, tatap muka, terus atau melalui chat. Bisa. Oh, Bisa bisa juga. juga Online lewat ya, guys. chat ya. Lewat Benar, chat, benar, guys. Oke, jadi Nggak boleh galau, nggak boleh galau. oh ya, No nggak galau, ada no galau. alasan buat untuk ya susah Walaupun buat habis sehat. putus, tidak boleh galau. 2024 anti galau. Nah, Jos. itu ya. Proporsional. Agak kaget saya Pak. bakoh. Jadi stiker WA pergi. Aku bakoh. Nah, kan Iya. katanya hidup sehat mulai dari Saya. Nah, itu. Cakep. Berarti kamu harus bakoh. Real. Insya No Allah. fake. Fakta. Amin. Oke. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman. Ada lagi? Enggak. Siap. Ini kita barusan ngomong PTM tok ini. Lagi ini. Sampai Iya maghrib dong. ini, guys. Waduh. Mantap ya. Ini kita nggak kehabisan kata-kata ya. Ini baru PTM ya. Belum PM. yang lain-lain ini. Aduh, Gusti. Coba Gimana, Gisel, Bapak? Gisel buka apa sih terserah. Mau ngomongin tentang penyakit infeksi misalnya. Ini kan sekarang ini juga kan COVID agak naik. Gini. Oh benar. Betul. Benar. kan? Udah rame itu. Ya, kira-kira yang di 2023 yang kita gencarkan itu apa? Misalnya kita ngomongin program tentang Wolbachia. Oh, iya Wolbachia itu Benar. teman-teman. Ayo, kasih dulu sama ini netizen apa itu Wolbachia. Oke. Diam semua. Oke, jadi Wolbachia itu, mohon koreksi ya Pak kalau ada yang salah. Jadi Wolbachia itu adalah nyamuk ya, yang memang dikembangbiakan supaya dia tuh bisa tidak menyebarkan demam berdarah gitu. Nah, terus inovasi dari Dinas Kesehatan itu namanya Winko Semarang ya Pak ya. Ya Winko Semarang atau Wolbachia Engkuto Semarang. Jadi sudah dijelaskan tadi sedikit dari Mbak Gisel terkait inovasi Wolbachia ini kemarin pun juga ada itu Bapak ya terkait bahaya nggak sih nyamuk Wolbachia itu tuh kita budidayakan kalau tergigit manusia nanti bagaimana? Nah itu mungkin yang perlu dijelaskan dan perlu dipahami oleh masyarakat. Kita langsung bertanya dengan pakarnya dan bidangnya juga. Gimana ini? Saya yang tanya duluan. Malah kita yang ngelempar balik ya Pak ya. Malah sekarang saya yang suruh ngomong. Biar lebih Jadi kalau kita jelas. ngomongin infeksi itu memang yang saat ini sedang dijalankan sama Dinas Kesehatan tentunya adalah Wolbachia karena kita ini Kota Semarang termasuk 5 kota yang menjadi pilot project. Oh Kota mantap. Semarang,
kemudian Kupang, Bontang, kemudian Jakarta Barat sama Bandung. Oh, Bandung. Nah, harapannya ini untuk menurunkan kasus demam berdarah. Sampai detik ini itu kasusnya demam berdarah itu yang meninggal sudah ada 13, kan kasihan toh. Kamu punya adik, punya saudara, ternyata tidak bisa diselamatkan karena terkena infeksi demam berdarah. Apa sih usahanya sebetulnya sih? Ini kan sebetulnya ini kan tetanggamu itu di Kesling itu. Keseling lagi ya. Keseling Kak. lagi. Keseling lagi. ya ini ya. Sampai wato-wato gitu. Usahanya masyarakat apa sih yang harus dilakukan apa? Apa? Coba nih aku ngomong sama Mas Rifan dulu nih, biar Mas Rifan juga tahu, masyarakat juga tahu nih. Ayo ngomong satu kalimat tapi bener. Mungkin menjaga kesehatan lingkungannya ya Pak ya. Dengan cara Dengan caranya sadar terkait mungkin lingkungan di rumahnya itu tetap selalu dijaga dengan bersih. carane piye ta? Caranya ya PJN PJN. secara rutin ya. Itu loh. Itu dia. setelah kamu lihat Nadia loh Oh misalnya iya, kamera ya Pak ya. Woi. Aduh Gusti. PJN Pak PJN. mungkin Pak. wajahnya Nadia kayak 3M ya. Aduh. 3M plus. Mencintai, Menafkahi. menyayangi, pengen menafkahi. Kayak gitu ya Pak. Enggak ya Kakak. Nah, Gitu. jadi memang PSN dan PJN ini yang harus digerakkan. Nggak ada sesuatu yang sangat bermanfaat kecuali PJN itu harus dilakukan. Oke. Supaya apa? Angka bebas jentiknya itu bisa tinggi terus mendekati 100%. Tidak nek dioyak-oyak tok ya Pak ya. Biasanya Iya. teng 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 oke jentek PJN lah tidak hanya seperti itu. Saya tanya, dulu tuh waktu kamu tuh masih di puskesmas koyo opo? Oh iya, betul sekali. Cerita ya, coba Pak. kamu. Ya, jadi saya cerita ini Pak. Iya tuh. Gimana Ya, nih? pengalaman Semangat dulu gak ya tuh? teman-teman sebagai promotor kesehatan. Ya mungkin sebagian kecil di kecamatan atau di kelurahan di Kota Semarang itu kan kaderisasi ataupun pemberdayaan masyarakatnya itu meliputinya kan juga dari kader itu juga. Ya kegiatan kalau waktu PJN itu ini cerita langsung ya Pak ya. Iya. Kalau waktu ada kegiatan PJN itu semuanya tuh kadang bersih ya. Cuman sewaktu kita langsung datangi dengan petugas epid atau apa itu yang bikin mirisnya terkadang entah itu kita sidak ya sebutannya ya, sidak itu masih ada yang kecolongan terkait ini ketoknya didelok kok resik, kita datangi lagi ternyata masih ada. Jadi masih banyak nih kalau tidak dioyak-oyak ya ora diresiki, masih ada yang seperti Berarti itu. Kesadarannya kurang. Betul. Misalnya nih, Mbak Gicel nih nggak ada podcast, pasti lipstiknya nggak bakal merah. Gini, Betul juga sih. Betul juga sih. ini Kesadaran. spesial bertemu Bapak ya. Bener. Jadi masyarakat itu masih masih belum sadar diri dengan baik. Iya. Nah, itu ini yang nanti teman-teman. kita akan lebih kita tingkatkan Kuatkan lagi. kesadarannya melalui apa? Yaitu kan kita punya sudah apa? Kita kan punya cakrawala itu Cakdul. yang kerentanan wilayah. Nah, kerentanan wilayah itu yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau kamu tidak melakukan usaha itu, PJN, PSN, maka wilayahmu nanti akan tinggi DP-nya. Betul. Nah, itu Sel. Jadi sebetulnya tuh banyak cerita ya Bapak ya kalau kita udah terjun di masyarakat karena Betul. geografis lingkungan juga itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi, Kadang berbeda-beda juga. lingkungan di padat penduduk, di perkotaan, di perumahan itu beda-beda. Beda-beda. Tapi nah itu Sekarang kita ngomongin Wolbachia. Bagaimana caranya? Iya. Wolbachia itu bisa Ini yang menurunkan penting, kasus Bapak. demam Nah, berdarah. silakan, Pak. ini yang penting. Kita Pak. juga pengen tahu, Tipsnya Pak. atau gimana sih kok iso ngono? Dengarkan baik-baik. Oh baik-baik. Siap. Besok Selasa akan keluar. Aduh. Aduh, inovasi tuh. Iya, iya, iya. Cuti sampai kapan sih teman-teman? Keren. Jadi gini, nyamuknya tetap Aedes aegypti, ya kan guys? Tapi nyamuknya itu sudah ada di dalamnya adalah bakteri Wolbachia. Jadi Wolbachia itu sebetulnya adalah jenis bakteri. Oke. Kita itu dapat telur nyamuk Aedes aegypti yang di dalamnya sudah mengandung bakteri Wolbachia Wolbachia. dari lab dari Jogja sama dari Salatiga. Dibawa ke Kota Semarang, kemudian ditetaskan di OTA, orang tua asuh. Orang tua. Jarak antara orang tua asuh 1 sama 2 itu biasanya 75 cm, 75 meter. Meter. Dititipkan. Yang sudah ini adalah 4 kecamatan, Tembalang, Banyumanik,
Gunung Pati sama Mijen. Mijen. Nanti ya bakalan semuanya insya Allah. Nah itu nanti setiap 2 minggu diganti airnya. Jadi kan itu kan ditetaskan dalam satu ember, embernya dikasih 3/4 air. Airnya jangan air sembarangan. Kalau air sembarangan nanti nggak bisa tumbuh. Air apa tuh Pak? Air Jadi apa Pak? tuh, Pak? Zam-zam. Misalnya Oh, bukan. nggak boleh sumur. Oh, di sumur. Karena nanti kalau dikasih air sumur, ini kalah sama alga dan plankton Yang yang Oh, ada di ada di dalam. air mati ya, sumurnya Pak. ya Pak ya. Oke. Nah, bisa dengan air galon. Oh, Agak air, malam sedikit ya. air mineral ya Pak berarti ya Pak ya. Atau air PDAM, tapi harus Filter. Endapkan. diendapkan dulu Oh, semalam. oke. Ambil 3/4, yang 1/4 bawah yang ada kandungan apanya Mas? Ini Kaporit. Endapan. kaporit, Kaporit. jangan dipakai, Oh, terus Jadi- nyaman. jadi gitu. Nah itu nanti Tuh. harapannya dalam satu RT, RW, kelurahan itu kepadatan nyamuknya itu sudah dipenuhi oleh nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia. berwolbachia. Nah, nyamuk wolbachia ini dia itu wolbachianya itu ada di mulutnya nyamuk sama di daerah sistem reproduksi atau sistem apa namanya pembuahannya si Nyamuk. nyamuk. Iya. Karena ada di dalam mulut sehingga virusnya itu nggak bisa keluar, keloloten. Oh, keloloten ya Pak ya. Nyamuknya Jadi nyamuknya keloloten. itu sudah keloloten sama bakteri Bakterinya wolbachia. itu rasa metu. Jadi dia Rasa bisa apa? gigit, tapi virusnya nggak bakal bisa masuk. Wah, Gitu. jadi itu secara ringkasnya Bagus nih. kayak gitu ya teman-teman untuk terkait Awamnya. wolbachia itu seperti itu. Bayangkan saja, Mas Rifan misalnya nih ya, Mas Rifan Sivan, makan mie ayam. kami ayam nih. Ya. Enak tuh. Ya. Info mie ayam Bapak. Ya malah jaluknya ayam tuh guys. Terus Pak. Di dalamnya ada seblaknya. Aduh. Kan nggak bisa kan, ini apa namanya, yang di dalam tuh keluar kan nggak bisa, karena kan sudah penuh ini mulut. Di mulutnya ya. Kayak gitu teman-teman ya. Terus ini Pak, yang jadi masih pertanyaan masyarakat. Tapi bahaya nggak sih Pak nyamuk itu tuh kalau menggigit manusia? Itu rame banget kemarin Pak. Itu 3 hal yang tidak perlu ditakuti, karena ternyata selama 12 tahun ini nyamuk wolbachia ini sudah dilaksanakan di daerah Sleman sama Bantul. Jadi tidak perlu khawatir, di luar negeri sana juga sudah dilaksanakan. luar negeri juga ini ya. Australia, ya di negara-negara ASEAN yang lain juga sudah. Nah, mulai misalnya nyamuknya sendiri nanti ada mutasi, nggak ada, ini kan nggak ada yang diganti Iya. gen-gennya, nggak Nggak ada yang ada. di tekniknya, nggak ada. Hanya memasukkan tadi bakteri wolbachia tadi, yang memang bakteri wolbachia itu hanya bisa hidup di dalam serangga atau di dalam nyamuk. Begitu dia keluar dari nyamuk, dia mati pasti. Itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Faktanya. Jadi bisa hidupnya hanya di dalam tubuh serangga. Yes. Jadi kayak gitu. Nyamuk. Nyamuk ya teman-teman ya. Nggak bisa di luar itu. Aman berarti teman-teman Nah, ya. kira-kira kayak kemarin itu, begitu Mas Rifan sama pacarnya itu kan dia nggak bisa kayak mau nggak bisa hidup kan? Iya benar. Itu. Kayak gitu teman-teman. Berwolbachia. Salah. Ini rungkat edisi Wolbachia teman-teman. Nah, jadi itu ya kemarin itu ya Pak dari Dinas Kesehatan pun juga tadi udah ada 4 kecamatan kurang lebihnya dan harapannya nanti di tahun 2024 nanti akan menyebar ke Yes. seluruh kecamatan ya di Dikembangkan Kota lagi. Semarang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menekan atau meminimalisir Angka kematian. adanya angka kematian terkait demam berdarah. Nah, Buat full banget. kemudian selain demam berdarah tentunya ya, ada penanggulangan kasus TBC, HIV. TB, HIV. HIV ini ada Lydia di Mari, layanan malam hari kan. Betul. Itu hampir seluruh puskesmas di Kota Semarang menyiapkan. Tahun depan mungkin kalau misalnya tidak bisa sampai malam, mungkin sore, karena puskesmas di Kota Semarang sampai jam 5 sore guys. Itu teman-teman yang belum Sampai jam tahu. 5 sore loh. Seluruh puskesmas di Kota Semarang ya teman-teman bukanya sampai sore ya. Senin sampai Kamis, Kamis ya. Sampai jam 5. Jumat sampai jam 3. Jam 3. Tuh. Ya, jadi silakan kalau mau apa namanya mau berkunjung ke puskesmas. Jadi ke puskesmas tidak hanya pas sakit toh, Mas. Betul. Untuk Konseling Konsultasi. mental. Mental health Kemarin- bisa juga. Ya, itu kemarin misalnya habis putus
langsung konsultasi ke puskesmas bisa. Oke. Tuh. Saya banyak berdoa. Nah, kemudian TBC juga sama. TBC itu kan sekarang kita juga lagi gencar-gencarnya untuk melakukan screening. Harapannya tiap tahun kita melakukan screening dengan jumlah yang banyak, nanti 2-3 tahun berikutnya kasusnya pasti akan turun kayak kasus COVID kemarin. Benar, Gitu lah. benar. Yang paling penting guys, untuk HIV atau TBC, kalau ada satu yang terpapar misalnya dalam satu rumah, maka kontak eratnya harus diperiksa TBC ini. Tracing ya Langsung ya, Pak. Bapak, Ya. Heeh. Orang-orang yang berisiko sekarang ada yang namanya TPT. Apa tuh Pak? Jadi terapi untuk pencegahan tuberkulosis. TPT, terapi pencegahan. Pencegahan Tuberkulosis. Jadi misalnya ya, kamu kontak erat satu rumah nih, Iya. ternyata diperiksa hasilnya BTA-nya atau TCM-nya hasilnya negatif. Iya. Karena dalam satu rumah, maka harus mengkonsumsi TPT tadi, terapi pencegahan tuberkulosis selama sekian hari. Itu harus dilaksanakan. Harapannya apa? Nggak nulari. Karena apa? Yang ditakutkan adalah TBC yang Dorlen itu dia tidak memberikan gejala. Tapi di dalamnya itu ada. Namun jumlahnya tidak sebanyak. Itu yang malah bahaya ya Pak ya. Karena nggak kelihatan. Biasanya kan kalau untuk edukasi ataupun untuk Misalnya nih, pemahaman- Gisel nih meneng-meneng suka sama Mas Rifan ini kan Menang-menang berbahaya senang tuh, baik. Mas. kayak gini. Jadi sebenarnya Mas salah. TBC ya gitu. TBC jebule. Enggak, dia bercanda ya. Oh, iya, Jadi oke. gitu, perlu yang diperhatikan juga dari teman-teman semua. TBC itu tidak hanya orang batuk-batuk dan lain sebagainya. Orang tadi yang sudah dijelaskan Non oleh Bapak gejala. Kepala Dinas juga, tanpa gejala itu juga bisa beresiko juga. HIV ini kan trennya yang naik adalah LSL. Ya. Tuh. LSL itu laki Ini suka suka laki. laki. Ya, itu. Nah, gini, kalau HIV itu mau turun, prinsipnya juga sama. Orang-orang ini kan sebetulnya mau yang berisiko-berisiko, kemudian ketika berhubungan dikasih kondom atau alat pelindung diri itu Iya. kan banyak yang nggak mau biasanya. Makanya sekarang juga ada obat itu PrEP namanya. PrEP itu kayak ini obat, jadi dia posisinya dia masih negatif. Rapid testnya. Tapi karena dia itu misalnya mau berhubungan aktif sama yang penderita HIV yang penderita HIV ya, sama ODIF ya, Oh, iya. sama ODIF, maka dia harus mengkonsumsi PrEP ini. Nah kalau pengkonsumsi PrEP ini dia nanti di tempat kita ini sudah berjalan dengan bagus, karena memang PrEP itu banyak sekali efeknya ya, mual muntah dan sebagainya. Oke. Tapi itu sebetulnya buat apa sih Pak? Maksudnya buat PrEP-nya. pencegahan. Oh, Itu benteng di- ya, istilahnya kayak gitu ya. Misalnya ada ODIF nih, ada ODIF, kemudian pengen bercinta ya kan. Cantik gitu ya Pak ya. Ya, maka ini pasangannya dia harus minum obat dulu sebelum berhubungan. Nanti wajib harus dilakukan supaya kasusnya turun. Oh, namanya Jadi- PrEP guys. Jadi kasus tambahannya nggak ada naik. gitu loh Naik, kasus barunya. Tapi yang ada terjaga. Oh, Supaya apa? Kalau terjaga itu kan tandanya keren. CD4-nya naik. CD4 itu penanda imunitas, ya sistem imunnya Imunnya tinggi. tinggi. Kemudian jumlah virusnya atau viral load-nya, jumlah virusnya itu turun sampai tidak terdetek. Nah itu kalau sudah tidak terdetek itu bercinta aman. Gas. Gas. Bisa didapatkan di mana Pak obat PrEP itu tadi. Puskesmas. Puskesmas terdekat Puskesmas. teman-teman. Ya, guys, jangan lupa ya puskesmas yang kira-kira tadi yang bisa melayani Lydia di Mari itu gratis. Gratis. Ya, apalagi Anda warga Kota Semarang pasti akan dilayani oleh teman-teman kami. Dan untuk masyarakat nih, untuk teman-teman semua, pemirsa semua. Jadi terkait kita tadi pembahasan tentang ODIF, tentang TBC, tentang HIV tadi, itu yang perlu kita garis bawahi juga ya Bapak, ya teman-teman semua. Kita jangan jauhi orangnya. Ya, tapi kita patut untuk mencegah
virus ataupun penyakitnya. Nah, jadi kayak gitu banyak sekali juga yang teman-teman semua terkait ada ODIF atau apa lah itu banyak sekali stigma yang kurang enak. Maka dari itu untuk teman-teman semua tadi fasilitas kesehatan di Kota Semarang sudah sangat mumpuni, sudah sangat melayani. Tadi puskesmas buka sampai sore, ada kegiatan Lydia di Mari, pemberian obat ataupun untuk pencegahan itu ada konsultasi, gratis pemberian lagi obat ya. ada gratis juga. Jadi untuk teman-teman tidak ada alasan buat terkait untuk lebih sehat lagi. True. Nah sekarang nih segmen terakhir. Nah, terakhir ya. Nan bawa. Menurut Gisel nih, tadi kan di awal mungkin kita udah bahas-bahas toh selain turun berat badan. Tapi ini kan kita ini orang-orang dari dinas kesehatan ini menurutnya Gisel ini kita di 2024 ini mau ngapain ini? Coba Gisel dulu, habis itu Rifan. Nanti kita sempurnakan. Coba 2024 teman-teman. itu kira-kira mau ngapain nih Mbak Gisel sama teman-teman gitu. 2024 Ya. kita mau hidup lebih sehat lagi tentunya karena saya pemegang program Falas ya. Jadi teman-teman di dinas kesehatan ayo kita lebih rajin lagi falasnya, ditingkatkan lagi langkahnya. Sama mungkin tadi sarannya yang tadi lebih banyak cara untuk aktivitas fisik yang lebih asik kayak jalan bersama kayak gitu akan kita laksanakan juga. Mungkin Sabtu Minggu harus store lah itu harusnya. Aduh, Sabtu Minggu ya Pak ya? Sabtu Minggu harus store. Ya, Boleh, 2024 saya challenge-nya harus ditambah. Jangan sampai hari Jumat doang. Sabtu dan Minggu tidak boleh mager. Waduh, Wih, mantap. tuh teman-teman tuh. Ya. Biasanya Minggu bangun siang. Curhat dia Pak. Oke, Falas. Sabtu Minggu sekarang bangun siang nggak masalah, yang penting tetap falas. Tetap aktivitas fisik ya, mau pagi, mau sore, mau siang. Nah, Malam gitu, juga boleh. Apalagi ada pendampingnya, Fal. Cia, kena lagi tuh. Ah, jadi Kicel, cari pendamping, Kicel. Iya, Pak. ini temanya ya. Nah, Pokoknya pacarku semangatku. Bener, bener. Terus selain falas nih, apa tuh Van kalau kamu, menurut kamu? Tadi ya aktivitas fisik kita udah kembali lagi dengan pola konsumsi yang lebih baik ya. Di dinas kesehatan juga sudah ada kegiatan buru daku. Ya itu Rabu seru dengan bekal isi Si piringku. piringku teman-teman. nah, kalau bisa jangan harap budok itu. Nah ini, Salah ngomong kan. Ya itu. Mas pergi dia diketuin mbak ngomong di kagak Mas. Wah, Van gimana? Gisel gimana? Wis mau ngangel-ngangel kayak. Tidak hanya hari Rabu, tapi seluruh hari. Every day ya Pak. Ya? Kalau kemarin tuh 2023 itu kan kita hanya spill sebentar ya. Iya, dijajak Kayak ke ini loh. Ini loh, dicoba dulu nih. Tapi nanti 2024 bawa bekal terus. Nah, Nyatanya tuh hal yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ya teman-teman, ini cerita ini dulu di puskesmas, sekarang di Dinas Kesehatan. Bedanya apa bedanya? Gini Pak, kalau saya ini merasakan terkait aktivitas fisik ya, di Dinas Kesehatan tuh kita sebelum apel kita peregangan, kurang lebih 10-15 menit. Jam 10 kita peregangan, itu untuk jam efisiensinya ya, untuk terkait untuk kerja. Terus jam 10, jam 2, dan sore itu juga ada kegiatan apel sore dilanjutkan dengan peregangan lagi. 2 kali juga. Awal-awal tuh kayak ngedumel. Iki kok isinya kayak peregangan, kayak gitu. Pasti kayak gitu. Bener. Saya sendiri kayak gitu ya. Curhat dia Pak. Namun setelah berjalannya waktu, melihat antusiasnya para seluruh pegawai, setiap apel, peregangan, kompak, ketawa ketiwi, maksudnya, oh ini tuh sebetulnya tidak hanya untuk kebugaran aja, tapi untuk meningkatkan kehappyan, Healing ya, senang, refreshing. lah, keceriaan. Jadi kerja tuh nggak sepaneng yang Betul. dipikirkan ngadep laptop, terus kita lembur dan lain sebagainya, enggak. Kalau gue kerja, Iya. kalau nonton drakor, Waduh, Nah, nonton drakor ini Kok malah perlu nonton kita terapkan drakor? juga ini Bapak ya. ini kan maksudnya makanya juga harus itu Iya. orang-orang tuh harus harus sadar diri kan. Di kantor ya pasti harus kerja. kerja. Betul. Tuh teman-teman. Tuh, nggak boleh Jadi balance. aneh-aneh. Udah bulanan. Gimana tuh Pak? Aneh-aneh Ayo, itu yang gimana tuh seperti Pak? Gimana tuh apa? Pak? Cerita Pak, cerita Pak. Kan kita kan nggak tahu nih Pak. Ya kan
kita ini kan kadang-kadang kerja juga di dalam ruangan, kadang juga di luar, karena kebetulan ada kegiatan Peter Pan lah, Iya. ada Lawang Sewu, Pengambilan ada sampel. pengambilan sampel. Besok namanya Papandayan loh itu. Waduh, Dari anyar meneh. Apa tuh, Keseling Pak? ditunggu Pak Pandayan. Ya bener. 24. Nama itu Papandayan sudah siap itu. Dengan konsep barunya. Satu lagi dari KIA itu ada yang baru. Kayak juga baru Apa namanya? ya, Pak? Loh, sampai tonggo nih. Apa? Apa namanya? Permaisuri hati Permaisuri? atau permaisuri apa ya Pak ya? Permaisuri. Permaisuri. Iya itu. Oke. Apalagi nih 2024. Rifan udah ngomong, Bicel nah ya Pak. Woi, tadi udah Pak. Apa lagi? Woi. Oke, tadi falas, buru daku udah. Terus ini sih Pak katanya. Berarti nanti konsepnya dibuat yang baru, yang bagus tuh Burudaku sel. Tiap hari. Ya setiap hari menunya apa gitu. Pak Yang Manto ada kira-kira saran menarik Pak. itu. Ada Apa? saran Pak, bisa nggak Apa? kalau kantor tuh bikin catering Wah, gitu? boleh sekali itu. Teman-teman perlu- denger ya? Tidak perlu apa ACC namanya? berarti. Tidak Peluang perlu. usaha. Jadi bagi catering-catering yang sudah memenuhi PIRT Hubungin Dinas nomor di bawah Kesehatan ini. Kota Semarang. Itu bagus UMKM. Oh, Yang penting dia harus PIRT. Mantap. Bener, BSLHS ya Pak ya? Kita silakan. Mbak Bicel mau jualan, Mbak Diah mau jualan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting sudah PIRT. Oke. Oke. Siap. Jadi itu. setiap hari nanti kita akan beli makanan-makanan sehat. Oke. Oh. Ini tiap hari. Gisel siap Pak. Sel ini sel. Langsung share menu pergi. Bakul. Gitu. Nah itu nanti konsepnya kayak gitu setiap hari. Nanti nawarkan di WA grup pegawai. Siapa yang besok pesan untuk menu hari Senin? Hari Senin menunya 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai 5 atau 10 menu misal. Oke. Nah itu keren itu. Ya ini tujuannya tidak luput ya untuk konsumsi sehat lagi itu Pak. Betul. Gini, coba nanti kita bisa lihat orang yang pesan atau punya bekal itu mau pagi sama siang misalnya ya, itu kira-kira dari sisi berat badan turun nggak? Oh iya. Dari sisi dompet itu kira-kira ngirit apa tidak misalnya? Oh iya. Itu dua itu kamu itu urusin itu. Evaluasinya itu ya Pak ya? Betul. Iya. Cocok itu. Menarik, Cel. menarik. Iya. Peluang usaha juga, Cel. Betul. Satu dari sisi isi dompet kan pastinya kan lebih gitu. Iya, bawa bekal. Ya. Kemudian apa namanya konsisten terhadap pola makan itu kan juga pasti akan juga bagus juga. Dan Tuh. tentunya apa yang dikonsumsi itu tuh kita tahu ya teman-teman. Jadi bawa bekal itu kan kita yang mulai menyiapkan, menyajikan. dan kita Apalagi menyiapkan. tambah satu lagi nanti konseling gizi. Nah, paket lengkap itu Sumpah, udahan. itu tadi. Iya, iya. Iya. Sultan Yusuf masuk di situ. Sultan Yusuf lagi disebutin guys. Cup. Mantap. Aduh. Ya Oke, kan? iya Nah, benar. itu. Paket komplit ya. Oke guys. Ya, karena ini durasinya kan sudah lebih dari 1 jam nih. Iya, oh udah lebih nih Pak. Lebih nih. Oh. Nggak tahu nanti kalau dipotong sama Vero. Ketok kabeh. Jadi tim kreatif ya. Semangat. Ini nanti jangan-jangan dibuat 3 episode ini. Iya benar. Kelihatannya sih Kayaknya Pak. ya sih, Pak, Ya, benar. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Lumayan. Gini, kalau kita nanti nambah gini. Kamu kan tadi udah bilang nih 2024 ngapain. Nah, kalau kita konsepnya tentunya kalau yang tadi bisa diomongin itu kan masuk di transformasi kesehatan. 6 pilar kan. Yes, benar. Pokoknya segala permasalahan yang ada di Kota Semarang yang berhubungan kesehatan itu nanti kita akan lakukan percepatan melalui transformasi. Kita akan selesaikan dengan cara transformasi kesehatan. Nah, kita nanti di 2024 ini sudah ditunggu program baru. Kita kemarin sudah menelurkan Cakrawala Buana. Nanti Cakrawala Buananya di 2024 kita suruh nambahin tentang perubahan iklim. Oh, ada Nanti iklim juga. Ya, perubahan Lengkap iklim. banget ya. Jadi tidak hanya potensial dampak, tapi kemudian risiko wilayah. Risiko Karena apa wilayah. risiko-risiko wilayah yang misalnya terdampak. Misalnya nih Mas Hanif dari Infocus nanti bikin prediksi kasus demam berdarah, Keren. ya kan? Bulan ini yang akan tinggi, yang akan tinggi di tahun 2024 di bulan ini dan ini misalnya. Itu nanti di wilayah mana? Supaya nanti akan kelihatan. Wih, keren. Mantap, sudah diprediksikan Gila. ya teman-teman. Cakrawala buananya nanti akan berkembang ke arah sana. Nah,
itu kan berarti kan kita sudah ngomongin kerentanan wilayah. Iya. Nah sekarang intervensi personalnya nih kayak mengintervensi Mas Rifan, Kicel misalnya. Ada Personnya. MSN. MSN, oh iya, Mentari Sehat Sehat Nusantara. Nusantara. Nah, MSN ini nanti akan dilakukan oleh teman-teman seluruh puskesmas. Ada 37 tambah 1 Pelamongan Sari. Oh, 38 berarti 38 8 ya. Jadi masyarakat Kota Semarang kalau sedang ke puskesmas ya, mungkin baru tidak nyaman atau nggak enak badan, nanti pasti akan di screening juga tentang penyakit-penyakit yang lain. Jadi panjenengan tidak usah galau, tidak usah merasa kok lama-lama ya sekarang berobat di puskesmas. Iya. Karena Anda memang dilakukan screening. Udah paket komplit juga ya. Pak. Betul. Bagus sebenarnya ya. Dan itu gratis. Wih, Mantap. gratis loh. Gratis Kapan guys. lagi, Bang? Jadi, Keren banget. jadi ini kita harus informasikan ke masyarakat Iya, betul rame-rame. sekali, Bapak. Pokoknya kalau berobat ke puskesmas nanti di 2024 jangan buru-buru. Iya. Karena nanti ada paket screeningnya. Itu Tentunya ya, teman-teman ditentukan ya. dengan usia. Usia berapa? 27. Usia berapa? 25. Nah, 25 misalnya. Nanti pasti akan berbeda dengan usia yang 30, 40, 60 yang datang. Sesuai dengan usia Umur. masing-masing, teman-teman. Nah, betul. Jadi MSN nanti akan berada di puskesmas masing-masing. Tentunya yang kepesertaannya di puskesmas. Oh, Oke, gitu. guys. Gitu. Ya, Jadi nanti Vaskes. kalau ternyata vaskesnya tidak di puskesmas, ya silakan panjenengan bisa geser Iya. lewat JKN Mobile. Iya, masuk. Sekarang ini juga lebih mudah Bapak, JKN Mobile, tidak perlu ribet dan lain sebagainya, semua tinggal di genggaman kita pun juga udah Real, bisa. nggak perlu cetak kartu juga, tinggal nih aplikasinya gitu. Intervensi di masyarakat manusianya tentang screening dan perubahan perilaku tentunya ya, itu dengan MSN. Satu lagi Papandayan. Papandayan tuh. Papandayan Keseling apa tuh, sih, Pak? gimana tuh? Air. Nanti kita sampling. Sampling air. Makanan kita Sampling sampling. makanan. Udara. Nanti juga akan disampaikan beritanya. Ya, Miss S nanti akan kasih informasi. Xiaomi. Ya. Itu tadi ya. Jadi Lengkap banget. kesehatan tidak hanya kesehatan tuh di dalam tubuh ya Pak, kesehatan lingkungan tadi, air, nanti akan Lingkungan sekitar udara, kita juga dicek gitu integrasikan ya. semuanya itu. Harapannya apa? Tadi masyarakat semakin tambah sejahtera. Amin. Karena apa? Sehat. Betul. Betul. Karena kunci utama tuh memang sehat dulu Bapak ya. Jasmani dan Rohani. gitu. Mantap sekali ya teman-teman Luar semua biasa. ya. Mungkin cukup teman-teman ya. Oke. Tak terasa ini kita banyak sekali bincang-bincang dan tentunya hal ini bisa semoga saja menambah wawasan kita terkait edukasi kesehatan dan inovasi-inovasi tadi masalah kesehatan, terus permasalahannya, pencegahannya itu nanti bisa kita ternyata seperti ini loh. Nah, Jadi seperti teman-teman itu. bisa lebih aware gitu ya. Closing statement Kicel. Closing statement saya. Mantap, langsung aja Gisel. Ya. Oke, jadi hidup sehat dimulai dari saya. Nah, jadi teman-teman buat yang masih hidupnya masih mager-mageran, masih suka jajan-jajan, yuk mulai hidup sehat bareng-bareng, mulai dari diri sendiri dan juga memengaruhi teman-teman di sekitarnya itu. Bagaimana closing statementnya Mas Rifan? Kalau dari saya 2024 ojo kakean sambat, ayo hidup sehat. Mantap. Yeay! Selamat datang di Podcast Dinkes.